Setelah jalan sekitar 3 bulan, wah nikmat juga, enak nih. Oh, Bapak dapat? Oh iya dapat, yang uang minjem dari bank Taspen Mandiri. Tapi yang bisa dipastikan salah satu penyebabnya itu karena banyak yang stres, biasa menerima gaji, ini tidak menerima gaji sama sekali. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu. Chris Budiarjo. Wah, investasi bodong. Ya, seringkali terjadi saat ini beberapa puluh tahun ya, bukan cuma beberapa tahun. Orang diiming-imingin oleh karena ketok tular dari mulut ke mulut tentang adanya strategi penghimpunan dana marketing Ya. untuk investasi. Padahal tidak ada investasinya. Nah, sehingga banyak merugikan masyarakat dan itu puluhan sekali Biasanya terjadi. pakai skema Ponzi. Ya apapun bentuknya, tapi intinya adalah berbunga tinggi. Seseorang menaruh orang dengan bunga minimal ada yang 2%, ada yang 4%, ada yang 5% per bulan. Bisnis apa di era pandemi bisa memberikan keuntungan 4,5%, 4% dan sebagainya. Dengan kontinu. Ya, tiap bulan sehingga setahun berarti 4 kali 12 Om, ya kan, udah 48%. Kalau 4,5% lebih dari 50%. Setahun dari mana bisnis bisa mencapai itu? Nah akhirnya ya uang masuk dibayarkan kepada orang yang masuk baru. Ya. Nah, begitu perusahaan ini berhenti bankrupt tatkala sudah tidak ada yang masuk. Tidak mau bayar lagi. Itu disebut namanya skema Ponzi. Iya. Jadi yang uang dapat uang untuk ngasih bunga, Iya. ngasih bunga terus sampai habis. Itu. Iya. Akhirnya bankrupt. Ya. Dan yang dirugikan biasanya adalah, lah kali ini ada 2 orang mantan guru atau pensiunan guru hadir di sini, yang juga dengan guru-guru yang lain, ratusan mungkin ribuan guru, tabungannya bahkan punya utang untuk investasi itu karena diiming-imingin atau tergiur pendapatan tetap passive income yang jumlahnya cukup besar per bulannya. Siapa tahu? Nah, kita kenalkan diri Bapak. Nama saya Karsim, Bapak. Nama saya Abdul Hamid, tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, Bapak dari mana? Saya di Kelurahan Makassar, Oh, Jakarta Timur. Oh, ini Jakarta Utara, Jakarta Timur. Dulu ngajar di mana terakhir, Pak? Saya di SMA 45 sebagai tenaga kependidikan. Oh. Ya, jadi di sekolah itu kan ada tenaga pendidik, guru, ada tenaga kependidikan, namanya itu tata usaha. Oh, kebetulan, ya. kebetulan saya sebagai kepala tata usahanya di situ, Oh. yang mengurusi tentang administrasi guru, kenaikan pangkat, Iya, gaji, iya. saya lah tugasnya. Iya. ASN tapi Pak ya? Ya betul. Iya. Kalau Bapak? Saya latar belakang guru, Oh, guru ya. guru, pendidik. kepala sekolah, Oh. kemudian Di mana itu? di Tanjung Priok juga, SMA, SMP? di SD. SD. Iya. Ya, jadi ini kepala sekolah dan Iya. seorang kepala tata usaha SMA. Iya. Akan bercerita pengalaman yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi pengalaman buat kita semua dan berhati-hati dalam apa itu perinvestasian. Investasi tidak semudah itu, untuk mendapat uang tidak semudah itu, semua harus berhati-hati. Dan dan semoga juga ini proses-proses hukumnya ini berjalan dengan cepat. Ya, Amin. iya. Syukur-syukur kerugian dan apanya bisa Kembali. kembali. Ya, Itu walaupun harapan jarang terjadi. Ya. Itu Nah, harapan. gimana ceritanya, Pak? Coba ceritakan gimana. Saya dulu dibawa oleh teman saya sendiri, posisi padahal teman saya itu sebagai kasubag juga di SMA 25 Jakarta Pusat. Beliau sekarang sudah almarhum, bahwa ditawarin Pak Karsim, kan sudah pensiun, oh ya siap, namanya Pak Haji Sudirman almarhum Pak. Iya. Beliau juga kena tipu juga. Betul, sama. Dia yang merekrut juga, dia juga menaruh invest juga di situ, ada saham. Nah, saya kan sampaikan, loh Pak Karsim udah pensiun, iya. Ya saya mau invest apa, orang pensiun dapat uang taspen cuma 60 juta mau diinvest. Ya, kita berapa? Oh gampang Pak, emang kenapa? Ada SK pensiun kan? Ada. Terus pinjam ke Bank Mandiri taspen, baru nanti diinvest di
PT FIM, Fadila Insan Mandiri. Dan nanti dengan bagi hasil 4,5% per bulan. Per bulan. Gede juga. PT Itulah apa, Pak? FIM, FIM. Fadila Insan Mandiri. PT FIM. 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 Itu domisili PT itu di mana waktu itu? Domisili Cempaka Putih. Cempaka Putih. Nah, Jadi setelah ditawari oleh kawan ini, bawa masuk. Berapa duit itu masuk? Saya minjem ke bank sekitar 283, tetapi yang masuk di invest itu hanya 250-an. Oke. Ya berarti kan sisanya mungkin ada administrasi apa. Loh, yang ngurus pinjaman itu siapa? Nah, dengan adanya, karena saya juga tadinya nggak paham harus bagaimana, didampingilah oleh orang-orang karyawannya PT FIM itu sendiri. Oh, jadi Diantar, yang mengarahkan proses pinjam itu dari PT FIM. PT FIM. Yang terima duitnya PT FIM. PT FIM. Saya Bapak tanda tangan. langsung Oke. blus di invest. Oke, karena Enggak, dapat 4,5% per bulan. Itu. Nah, terus Bapak totalnya uang pribadi berapa yang masuk? Setelah jalan sekitar 3 bulan, wah nikmat juga, enak nih. Oh, Bapak dapat. Oh, iya dapat, yang uang minjem dari bank Taspen Mandiri. Oh, nyaman Saya punya ini. deposito. Cairkan. Nah, deposito itu kan untuk anak saya yang bontot persiapan kuliah 250 juta. Masukkan sekalian. Nah, tanggung. itu karena saya sering hadir juga ke PT FIM itu, adalah salah satu dari karyawan punya deposito, masukin aja malah 5%. Oh, Tertariklah naik. saya Iya, kan. iya, iya. Masukin lagi 250. 250. Itu baru jalan sekitar 2 bulan. PT FIM itulah sudah tidak mampu untuk membayar bagi hasilnya. Nah, begitu tahu Bapak tidak mampunya karena apa waktu itu? Taunya tidak mampunya, pembayaran ini tidak ditransfer. Kenapa? Oh, itu by transfer semua ya? Iya, Oke. begitu datang ke sana. Jadi per bulan dapat berapa? Ya Bapak? itu tadi saya sampaikan sekitar 22 juta. 22 juta. Betul. Wih, Nah, orang kaya, pejabat ya, tinggi. itulah. Iya, Jadi iya, dengan iya, pensiun, Iya. katakanlah pendapatan setiap bulan tidak kurang yang dari waktu aktif. Iya, Berpikirnya iya. seperti Wah, itu. luar biasa dengan uang Luar biasa. 500 juta, 22 juta per bulan. Betul. Sedap ya, dah? Iya, Ya, dengan ya, ya. catatan minjem ke Bank Mandiri Taspen itu jaminan SK selama 2 tahun. Nanti SK itu akan dilunasi oleh PT FIM, kembali ke kami korban semua. Gimana nggak tertarik? Oh, 2 jadi tahun. Bapak cukup menyerahkan SK Iya. soal angsuran kepada Bang, pada Mandiria tadi, Bank Mandiri Taspen tadi, Taspen. yang bayar nanti PT FIN. Oh bukan. Jadi itu udah langsung include langsung ke Taspen. Jadi gaji kita masuk ke Bank Mantap Mandiri, Bank Taspen Mandiri, begitu masuk langsung dipotong. Oh, Masuk. artinya pensiunan Bapak yang tiap bulan itu langsung dipotong sebagai pembayaran. Betul. Berarti selama ini, tapi Bapak udah untung 22 juta, pensiunan berapa? Nah, Bapak perlu ketahui juga bahwa minjemnya itu dimaksimalkan usia kita itu 75 tahun. Iya. Terus? Ya berarti kan sekitar Sampai 15 tahun lagi. Masih jauh, Pak. Jadi Bapak sekarang Oh, udah sama sekali nggak ada setelah pembagian hasil tadi sebanyak 6 kali atau berapa kali. Loh, ini kan sampai umur kita nanti 75 ya. Tidak menerima gaji. Nah, sekarang umur saya udah 62, tinggal masih lama lagi. ya itu Gaji langsung dipotong terus. oh Potong terus. untuk nyicil pinjaman yang Pinjaman yang diinvest. investkan. Oh, berarti 2 tahun lunas tadi apa maksudnya? Nah, janji iming-iming janji-janji ada di MOU ini ada selama 2 tahun nanti Bapak Ibu SK-nya akan kembali Ya. dengan catatan akan dilunasi oleh PT FIM. Iya, jadi artinya Bapak dijanjiin oleh PT FIN Iya, bahwa Bapak cukup tanda tangan saja. iya.
uang diserahkan ke PT Fin, Iya. Bapak tiap bulan dapat Fee, fee yang berapa dapat, puluh juta tadi, bagi hasil. iya toh, kemudian Setelah 2 tahun. sudah 2 2 tahun Bapak akan lunas dilunas. otomatis, Bapak nggak usah mikir utang ini kan gitu. Betul, itu yang tertariknya kami kita. Oh begitu. Bapak gimana? Baik, ya terima kasih. Yang jelas kita semua sebanyak 300 sekian provinsi DKI Jakarta yang ketipu. Hampir seperti tadi tertarik dengan bagi hasil yang 4,5%. Tanpa kerja, tanpa apa, cukup tanda tangan Ya, utang. bagi kita ya cukup menyiapkan fotokopi SK. Oke. Memang terlampau mudah dan itulah yang membuat saya dan teman-teman itu tertarik. Orang cuma tanda tangan ya? Ya, karena umumnya di BAN itu kan kalau suami wajib hukumnya diketahui oleh seorang istri. Iya. Sebalikpun demikian. Ini tidak berarti kan PT FIM ini kan kita simpulkan ada kerjasama dengan Mandiri Taspen. Mandiri Karena itu prosesnya sangat kilat dan cepat dan tidak memerlukan asli, hanya Fotokopi. fotokopi. Kita Tunggu. Ya, Jadi yang Bapak serahkan sebagai kolateral ya. ke Mandiri Taspen itu hanya fotokopi. Hanya yang diminta itu hanya fotokopi karena Nanti pada maaf saat saya itu potong dikit. Ya. Karena Bapak itu karena masih pada saat aktif. itu pada saat itu kita Ini belum masih pensiun. aktif. Oh, oke. Nah, itu Jadi belum pensiun bisa. Aslinya di mana? aslinya kita masih di Taspen pada saat itu karena kita kan paham saya. Ya, Jadi paham. Iya. pensiunnya dari Taspen itu harusnya tiap dapat bulan itu. Iya. Karena Bapak belum pensiun maka fotokopinya saja. Iya. Karena toh aslinya masih di Taspen. Iya. Tidak di tangan Bapak. Kalau Bapak Iya. Kalau saya karena sudah pensiun langsung yang aslinya. aslinya diambil oleh Taspen. Oh, betul. Oke. Di bank Taspen Mandiri, di banknya Pak untuk jaminan. Dalam perjanjian dengan dengan Taspen, Bapak nggak pernah baca? Tidak. Isinya apa nggak tahu? Perjanjiannya. Oh, ada Pak di Nggak, Bapak baca nggak? Waktu itu. baca. Apa isinya kira-kira yang Bapak masih ingat? Ya dengan kita berinvest itu ya dari kalimat itu tadi mendapatkan jasa bagi hasil 4,5% bila mana nanti 2 tahun SK itu yang khusus saya udah pensiun akan dikembalikan. Nah gitu. Nah bila mana nanti katakanlah PT FIM ini tidak mampu membayar akan diselesaikan secara keluargaan. Itu tertulis ini di sini. Ya, yang berarti sekarang sudah dianggap selesai kan keluarga. Ya secara keluargaan, tetapi jalan keluargaan tidak ada, boleh ditempuh secara hukum. Kalimat sini ada. Gitu. Jadi pertama tahapannya secara kekeluargaan. Bila Apabila mana dari- kekeluargaan tidak dapat terselesaikan, musyawarah mufakat tidak secara hukum. Lah, penyelesaian kekeluargaan sudah pernah dilakukan belum? Sudah. Apa ya, katanya? Ya kita. Hasilnya apa? Hasilnya mereka berjanji. Karena Bapak masih bisa ketemu sekarang? kemarin belum lama ya Pak Amit ya Ya, kita besok di ke LP. LP. Oh, no. Posisi udah. Direktur Vino sudah dihukum. Udah. Kasus yang sama? Betul. Kasus sama. Dengan satu orang yang melapor. Karena dari 300 sekian korban itu satu orang Melapor. yang melapor. Karena 2,5 tahun Iya, sehingga dia ditahan. ditahan di sana. Nah, pada waktu Bapak menengok ketahanan itu apa kata dia? Ya, dia tetap ini minta mediasi. Artinya setelah dia menjalani hukuman laporan pribadi ini kan dia akan bebas di bulan Mei 2025. Oke. Ya, sementara laporan kita yang 76 76 orang itu kan Lagi udah proses. udah nggak ada lagi pemanggilan saksi atau BAP lagi karena dia sudah udah 2 kali Panggil. di BAP dari Polda ke LP BAP dia. Oh, Pak Binnya ini. Ya, kita juga pun udah sekian banyak saksi yang udah dimintain oleh ini. Oke. Maksud saya, yang dimaksud mediasi itu apa? Ya, dia ini mau membayar. Oh, Iya. dia yang sekarang dihukum oleh karena kasus yang sama dilaporkan korban yang lain. Iya, betul. Bapak laporkan ini, kemudian mediasi, Pak mediasi, saya mau bayar kok, gitu ya kira-kira. Iya. Tapi janji. Cuma janji-janji doang. Lah, janji itu tertulis apa lisan? Ya. Lisan, sebagian Iya, lisan. lisan terus. Bukan. Janji mediasi
bahwa Bapak tidak melanjutkan tuntutan, gitu kan pasti kan? Iya. Itu tertulis atau tidak? Ya, ya itulah yang kita minta. Ya, Lisan. iya Lisan, kita minta lisan. selama ini kan karena sering dia berbohong, kita minta uang di muka. Bukan. Iya. Kalau uang kembali kan tidak mungkin, sekarang kan dia dihukum. Iya, Dia kan minta mediasi. betul. Itu ngomong pakai mulut apa pakai tulisan? Ya, pakai lisan terus. Ya. Kenapa nggak bawa minta tertulis? Iya, iya, Ya, itu permasalahannya. iya, iya. Hukum kan tertulis, Pak. Iya, Bukti. Bukti, buktinya. kesepakatan. Iya. Itu kan mediasi namanya. Janji-janji tertulis. Jaminannya apa? Betul, harus ada, harus ada. Lo ya dong. Iya. Saya mau bayar, Pak. Oke, kapan? Yo kalau pakai uang yen. Orang Jawa. Yen ono, yen eling, ae cilaka. Yen ono, Iya. yen nilai. Yen eling, yen ono wektu. Orang eling ya embuh. Lo nanamnya pakai uang yen, Pak. Ini maksud Ya saya. pasti Bapak merasa sangat dirugikan pasti ya. Iya. Sangat-sangat luar biasa dibuktikan. Masalah usia urusan Allah. Ya, betul. Ya. Tapi yang bisa dipastikan salah satu penyebabnya itu karena banyak yang stres, biasa menerima gaji, ini tidak menerima gaji sama sekali. Iya, ya karena udah Bapak ambil kan. Iya, tidak Udah menerima gaji dipotong. sama sekali. Udah Ya. untuk nyicil. Jadi uang pensiun Iya, kita udah itu- diambil, udah Iya. dipakai. Uang pensiun kita itu udah diambil terus sama ban itu. Ya sehingga ya seumur hidup kita. Maka saya tanya tadi, Iya. apakah Bapak tidak membaca surat penggadean ini gitu loh? Bahwa pengembaliannya berapa lama, berapa persen dari, mosok kalau kita gaji 100, katakanlah 4 juta, semuanya harus dibayarkan. Pak, mohon maaf Pak. Salah satu ya di samping kita tertarik dengan bagi hasil tadi, salah satu kelemahan ban yang bekerja sama dengan ini oknum ban yang bekerja sama dengan PT ini. Ya. PT ini kita dan semua itu terfokus tertarik dengan perjanjian di atas tadi 2 tahun tadi. Oke. Yang kedua dari ban itu tidak ada penjelasan, Bapak Ibu udah yakin nggak kita kasih pinjaman? Kan pinjaman Bapak Ibu kan kita langsung transfer ke PT ini. Iya. Apa Bapak Ibu udah yakin? Karena cukup lama ini pinjam Oke. ke kita ini, itu tidak ada Jadi penjelasan. Ya, di dalam perjanjian dengan bank Mandiri Taspen apa bank apa? Bank Iya. Mandiri Taspen. Mandiri Taspen itu apa ya? Mandiri yang untuk simpanan ini, simpanan apa? Simpanan gaji pensiun ya. Gaji Yang pensiun. ada Iya, bank baru Taspen itu. apa Mandiri? Bank Mandiri Taspen. Mandiri Taspen ada. Ada. Iya. Iya. Jadi maksud saya dalam Bapak melakukan pinjam tadi, uang tersebut langsung ditransfer ke FIN dalam perjanjian seperti itu atau tidak? Ya, ya nyatanya seperti itu. Bukan. Ya. Dalam bunyi perjanjian. Oh tidak, Antara. tidak ada. Oh, berarti bukan bank yang mentransfer dong, perintah Bapak dong untuk transfer ke FIN tadi. Ada yang Bapak tanda tangani, Bapak Betul, nggak baca. iya, ada. Bapak nggak baca. Iya. Iya, kelemahan kita tuh kan malas membaca, malas bertanya. Persis. Kalau Cuma menjadi masalah, kenapa dari pihak bank itu tidak menjelaskan secara singkat? Mungkin karena dianggap paham, Pak. Iya. Jadi dalam membuat sebuah perjanjian, kelemahan kita semua karena Iya. pengen cepet-cepet dapat duit. Iya. Intinya kan nafsu kita. Betul. Sama dengan kita kredit bank, kredit mobil. Emang pernah baca segini? Iya betul. Jarang mau orang kita baca. Betul, Biasanya Pak, iya. kecil lagi kan. Steken aja. Semua Iya, diparah. yang pasti Bank Mandiri pasti akan melalui prosedur-prosedur yang harus Pasti. dijalankan oleh BI. Iya. Ya kan? Pasti dia akan mengikuti itu. Iya. Karena itu sangat ketat. Hanya masalahnya Pak, tidak beliau hanya main teken aja. Ya. Yang penting bulan depan dapat 20 Ya. juta. Ya. Kan itu dalam otak kita ya, mohon maaf ya. Ya. Betul nggak? Iya. Jadi tidak bisa kita kemudian menyalahkan Bank Mandiri, Pak. Iya. Loh, Bapak kan udah dikasih kertas. Iya. Kertas itu kan bisa dibaca. Apalagi dianggap, mohon maaf ya, gurunya kan intelektual, Pak. Ya mungkin dianggapnya udah Udah ngerti, udah paham, Pak. Anggapan seorang pegawai bank itu lebih bodoh daripada guru. Ini mohon maaf ya. Iya. Ini kadang-kadang misalnya saya teller bank atau petugas kredit bank, guru loh yang saya hadepin, kan lebih paham. Kan begitu kan? Iya. Ini rasa hormat daripada petugas bisnis terhadap para guru.
Cuma celakanya kawan-kawan ini Dimanfaatkan oleh bukan tidak mawas diri, di dalam pikirannya aku pensiun dapat 20 juta per bulan. Toh 2 tahun kembali. Kan itu masalahnya kan? Betul. Jadi masih terfokus pada toh saya cuma 2 tahun kembali, tidak baca bahwa ini adalah sampai 75 tahun. Indonesia betul 15 Benar, tahun. benar. Sampai 20 tahun seperti Ada saya yang 20 tahun. tahun. Bapak nggak baca kan? 20 tahun. benar. Berarti dapat berapa duit waktu itu Bapak? Waktu itu karena saya dikasih Masih pinjam aktif, ya? sama bank dari Taspen itu adalah 360, maka saya sekitar 13 juta. Dapatnya 4 kali. 4 kali. Bagi hasilnya. Dapat 4 Per kali. bulan Bapak 13 juta ya? Iya, setelah itu macet. Ya Se- artinya sehingga saya harus menanggung. Bapak tergiur dapat 13 juta per bulan, bodoh amat, teken-teken aja kan begitu. Betul nggak? Betul sekali. Nah ini Iya. ya kita semua teman-teman harus mawas diri, hati-hati dengan sebuah janji. Kadang-kadang kita tergiur dengan sebuah janji yang manis, kita tidak pakai rasio kita, kesadaran diri kita terhilang. Padahal para guru orang intelektual, beliau karena sudah menghadapi pensiun, sudah lumayanlah 13 juta per bulan. Kalah dengan janji yang terucap. Toh 2 tahun PT SKK. Fin akan melunasi Betul. utang-utang itu dengan tanpa saya cuma tanda tangan hari ini, saya tidak keluar uang, kemudian dari bank langsung transfer ke Fin, kemudian Fin yang akan melunasi, tapi lupa tanpa membaca surat-surat. Benar. Sehingga hanya lisan yang didengar. Hati-hati buat semua teman-teman sekalian, pemirsa. Apapun dalam hutang piutang, baik itu leasing, baik itu dalam aspek apapun, ingat, baca hati-hati. Kalau perlu ambil fotokopi daripada perjanjiannya itu, sehingga kita bisa baca kembali. Kita harus cermati betul isi daripada perjanjian itu, sehingga kita terjebak. Jangan sampai terjebak. Akhirnya tidak dapat 13 juta per tahun penghasilan rata-rata. Mohon maaf, pensiun berapa? Pensiun 4.500.000. Bapak? Ya hampir 5 juta. Ya, antara 45 juta rata-rata yang ya. diterima cuma 100.000. Iya, itu karena setelah dipotong. Bapak sudah menikmati kan, 13 juta per bulan kan. Selama Menurut 4 kali. teori. Ya, Menurut teori menikmati lawan Soal dan pelaksanaan itu kesialan. Iya. Karena ketidakhati-hatian kita. Pensiun sebanyak 4,5 juta, 5 juta rupiah hilang dan tidak akan menerima seumur hidup. Betul. Karena itu sudah digadaikan dan uang penggadaian itu diinvestasikan semuanya. Iya. Dengan janji dapat 13 juta, 12 juta, 15 juta per bulan, akhirnya kosong. Dan yang pasti Tum ya, kita juga karena para guru merupakan apa ya, bapak-bapak ini sudah banyak berjasa Ya, Iya. mencerdaskan anak-anak, ya kan. Saya yakin dengan tidak menerima pensiunnya, kehidupannya akan sangat sulit. ya. Betul. Ya kan? Betul, Pak. Sangat Dampak. sulit. Betul. Nah ini Dampaknya pengalaman, ini sesuatu hal tidak pernah ada yang sesal kemudian. Ya. Tidak ada obat penyesalan. Ya. Ini sudah terjadi. Jadi ya kita memintalah kepada aparat hukum bagaimana supaya prosesnya ini bisa menguntungkan pihak-pihak yang dirugikan. Ya. Tidak hanya mengejar proses hukum untuk terdakwa saja, tetapi diarahkan kalau ada aset, kalau ada apa dari terdakwa ini supaya bisa dilelang. Kita bisa berharap, Ya kan? Fin ini masih punya kolateral, masih punya aset. Ya. Tetapi kalau sama sekali zero, karena tipu-tipu, karena uang yang sudah masuk adalah untuk membayar kompensasi bunga dan sewa kantor dan sebagainya, karena toh tidak ada industri lain. Dia hanya mutar uang, masuk, keluar masuk dan sebagainya. Ya akhirnya yang terjadi hanya dipidanakan dan mereka harus masuk hukum pidana saja. Perdatanya agak sulit. Atau dua-duanya antara hukum pidana dan perdata masuk, dan kita berharap aparatur negara sudah respon karena sudah menangkap daripada pelaku. Paling enggak korbannya banyak. Berapa Udah Pak? masuk penjara sekarang. Korbannya berapa Pak? Seluruh DKI 300 sekian. Untuk Jakarta aja. Ya, enggak untuk Jakarta aja. Kalau untuk daerah lainnya mungkin ribuan.
Ya ribuan lah, pasti triliun lah ini ya. Ya, Jadi- besar amat Pak. Ya. Besar amat. Ya kita berdoa saja bahwa masih ada aset lah. Iya. Akhirnya bisa ada yang dikembalikan kepada guru seberapapun. Ya. Dan proses hukum akan diikuti terus ya. Ya. Ya Dan kita pengawasan OJK, pengawasan terhadap PT-PT yang menghimpun dana Iya. lebih diperketat lagi, walaupun aturannya juga sangat ketat, tapi diperketat lagi nah, karena kalau pola penipuan agak sulit. ya Dan itu sering terjadi. Artinya kita cuma mengharap masyarakat hati-hati dalam menerima penawaran apapun dan membaca baik-baik perjanjian-perjanjian yang dibuat agar kita tidak mudah tanda tangan, akhirnya uang pensiun yang harusnya diterima di masa tua hilang begitu saja. Sampai jumpa. di meja makan Ya selanjutnya. mungkin Ya.